Muslimun TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat subuh Masjid Al Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih di awal tahun baru Hijriah 1445 Hijrah. Dengan rahmat dan izin Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi sisa umur yang Allah berikan dalam rangka kita ta'abbud beribadah pada Allah. Hanya sebuah doa dan harapan kita, semoga kita tetap diberi keistiqomahan oleh Allah sepanjang hayat kita untuk terus menjalankan syariat Allah dan di atas sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat Allah memanggil kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah memanggil dengan kalimat yang sangat indah, ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, dalam pandangan manusia, seseorang itu disebut sukses selalu parameternya berkaitan dengan aksesoris duniawi. Orang disebut sukses kalau dia memiliki harta yang melimpah, memiliki jabatan dan status sosial yang tinggi. Bahkan ada istilahnya kalau dia memiliki para pegawai, bodyguard dan sebagainya. Karena ukuran inilah manusia mengejar dunia dengan istilah banting tulang. Dengan ukuran inilah ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dengan alasan inilah tidak sedikit manusia menghalalkan segala cara. Dan 14 abad yang lalu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, sayati zaman kana an-nasu la yubalil mar'u bima akhadhal mal min halal aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak mau tahu, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, seseorang tidak mau tahu dari mana dia memperoleh harta, jabatan dan kekuasaan, baik dengan cara halal maupun dengan cara yang haram. Bahkan ada istilah yang sesat menyesatkan. Ini zaman sulit bro, boro-boro cari yang halal, yang haram aja sulit. Pernah dengar? Khususnya mantan pejabat. Bahkan kelompok ini membuat sebuah slogan yang lebih sesat menyesatkan. Kalau jahat jangan tanggung bro, jahat sekalian. Supaya nanti kalau masuk neraka, malaikat penjaga nerakanya ngamuk. Saking ngamuknya katanya ditendang kuat-kuat lewat neraka masuk. Hafal, bayangkan. Dipikir surga neraka tetanggaan kali. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Padahal Allah sudah ingatkan, orang yang melakukan dosa tidak mungkin bersatu dengan orang-orang yang melakukan amal soleh atau beriman. Artinya surga neraka nggak mungkin tetanggaan, betul? Masa ada istilah terlalu tendang dikuat lewat neraka masuk surga? Enak banget begitu. Jazakallah khair. Ya. Maka lihat bahasa Allah dan surah Al-Hadid. Surat 57 di ayat 20.
Kenapa manusia untuk dunia ada istilah banting tulang? Bahkan ada kelompok menghalalkan segala cara. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Jarang sekali Allah mengulangi Al-Quran itu dengan kata-kata i'lamu, attention please, perhatian. Kalau kita ingin terbang di bandara itu biasanya kalau ada announcement dari announcer, itu semua kita udah fokus. Bahkan saya lihat ada orang sedang di toilet buru-buru deh, karena takut ketinggalan pesawat. Nah ini, di ayat ini harus menjadi perhatian khusus. Sama kalau Allah mengulangi dengan kata-kata ya, harfun nida, ya yuhannas, ya yuwalladzina amanu, itu harus menjadi perhatian khusus terhadap ayat. Kenapa? Pasti ada message pesan yang khusus dari Allah. Apalagi Allah mengulangi dengan kata-kata i'lamu, perhatian. Sesungguhnya kehidupan dunia laibun, permainan, walahun, senda gurau, wazinah, perhiasan, aksesoris. Di ayat ini Allah jelaskan untuk apa manusia mengejar dunia. Bahkan ada kelompok punya target kalau perlu hartanya 7 turunan tidak habis. Pernah dengar ya ada istilah harta itu 7 turunan tidak habis. Sayang, kita keturunan ke-8 kerajaan Saudi, maka tidak ada dalam daftar waris kita. Kan ada istilah demikian, 7 turunan ya. Untuk apa kata Allah? Tafakhurum bainakum, demi sebuah status, demi sebuah apresiasi dari manusia yang hebat ya kamu, sukses ya kamu. Betul apa betul? Kita ini ngejar dunia demi status atau demi sandang pangan? Emang mau makan berapa piring sih? Emang kalau punya rumah sebesar masjid ini, kamar yang kita tidur sebesar ruangan ini, emang kalau tidur guling-guling apa? Emang kalau punya mobil 5 unit, saat kita bepergian semua dipakai pindah-pindah, kira-kira dianggap orang tajir atau orang gila? Gila kata ibu-ibu. Yang paling mahal dalam hidup biaya sandang pangan atau biaya status? Yang membuat orang terjebak hutang biaya status atau sandang pangan? Banyak mobil sekarang klaksonnya nas-nas atau dit. Mobil ustaz juga dit memang. Tafakhurum bainakum. Apalagi kata Allah, kenapa manusia banting tulang ngejar dunia? Wa takatsurum fil amwal wal aulad. Karena kita bangga kalau kita punya harta 7 turunan tidak habis. Kita bangga kalau anak-anak kita bisa kuliahnya di luar negeri, broad country. Apalagi di kampus-kampus ternama. Sorbonne di Perancis misalnya. Apalagi di Inggris apa namanya? Kampus ternama di Inggris? Oxford misalnya. Kalau di Amerika? Harvard. Semua alumni hukum dari Harvard, alumni hukum dan ekonomi dari Oxford, pasti kok pulang ke tanah air, wah statusnya gaji udah di atas 100 juta lebih itu. Pasti orang tua yang memiliki anak lulusan sana ada kebanggaan. Tapi saya ingatkan, ada seorang profesor, anak-anaknya lulusan luar negeri, dan beliau sempat bangga dengan hebatnya anak-anak beliau, sehingga beliau menulis sebuah buku bagaimana membawa anak-anak berhasil kuliah di luar negeri secara efektif dan efisien. Buku beliau sempat bestseller. Saya nggak sebut nama judul bukunya karena saya merahasiakan nama profesor ini. Semua orang kagum tadi yang beliau, dan beliau merasa beliau sukses memang mendidik anak, karena anaknya ada yang kerja di luar negeri, ada CEO perusahaan multi internasional dan sebagainya. Kapan Allah sadarkan beliau
Sehingga beliau mengatakan, saya seorang ayah yang gagal didik anak. Saat ibu, anak-anak beliau, istri beliau wafat karena kena kanker payudara stadium 4 ke atas, tidak ada seorang anak beliau yang bisa menghadiri pemakaman ibu-ibu mereka. Semua mengatakan, I'm sorry Pak, I'm very busy, dan sebagainya, saya sibuk Pak, ada urusan penting nggak bisa saya tinggalkan. Tersadar beliau, anak-anak kebanggaan beliau karena sukses dunia, ternyata untuk bisa hadir di pemakaman ibu yang melahirkan, mendoakan, membesarkan anak-anaknya, tidak mampu hadir. Maka beliau mengatakan, saya seorang ayah yang gagal. Mulai hari ini seluruh buku saya di penerbit dan seluruh toko Indonesia saya tarik, karena saya malu, saya seorang ayah yang gagal. Sebelum Ramadan saya sempat dikontrak seorang keluarga kaya di Jakarta. Mereka kelamaan di Amrik, anak-anaknya akhirnya tumbuh dewasa di Amrik. Bahasa Inggrisnya cus memang, secara intelektualnya Masya Allah. Tapi begitu pulang ke tanah air, kaget beliau, ternyata anak-anaknya jauh dengan agama dan akhlak dan adab. Depan orang tua gaya ngomong angkat kaki ke meja. Maka dia minta tolong saya, bantu saya Ustadz, gimana cara didik anak. Saya bilang, kan yang punya anak bapak, kok saya pula yang tukut didik. Saya minta tolong masukkan nilai-nilai spiritual agama. Hari pertama saya ngajar benar, kaki anaknya di atas meja saya ngajar, bayangkan. Kan dia mungkin biasa begitu. Ayahnya mau sempat marah, saya bilang, biarkan dulu, saya ingin memahami psikologi anak bapak. Dengan izin Allah banyak perubahan, selama ada perubahan selesai sudah. Karena ternyata persoalannya bukan hanya anak, bapaknya tidak bisa memberi keteladanan pada anaknya. Begitu saya nanya tadi subuh, ke masjid nggak sayang? Gimana saya berangkat ke masjid Ustadz? Ayah aja molor, papa aja molor. Oh selesai nih urusan. Karena kalau tidak ada keteladanan rumah tangga, sehebat apapun pendidik, dibayar sebesar apapun, nggak akan berhasil, betul tidak? Karena tidak punya qudwah hasanah, tidak ada good example. Pendidikan yang terbaik, seluruh pakar dunia, seluruh pendidik dunia mengakui pendidikan terbaik bukan lembaganya, bukan institusinya, bukan metodenya, tapi pendidikan terbaik adalah bagaimana keteladanan dari sang pendidik. Qudwah hasanah, good example, baru pendidikan itu akan berjalan. Nah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, apa ukuran sukses versinya Allah? Siapa yang tahu? Yang tahu saya traktir makan bubur ayam pagi, bebas mau berapa piring. Karena kalau nggak tahu bahaya. Karena Allah sebagai Rabbul Alamin, CEO-nya kehidupan, owner alam semesta ini, sang pemilik hidup dan kehidupan, masa kita nggak tahu apa ukuran sukses versinya Allah? Ayo angkat tangan. Bukan, itu kemuliaan. Hah? Masuk surga kurang? Wah, itu tujuan hidup, ibadah. Mencari ridho Allah, itu nikmat Allah paling sempurna. Dicintai Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Oke, kalau saya tanya satu-satu pasti banyak ulama di sini. Ya, kita lihat versinya Allah. Kan tadi saya tanya ukuran sukses versi Allah, betul? Bukan versi kita, betul? Lihat surat Ali Imran ayat 185. Apa ukuran sukses versinya Allah? Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz.
Ternyata versinya Allah ini harus jadi target goal kita. Apa ukuran sukses? Yaitu saat kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga. Makanya tadi saya bilang kurang. Ini ukuran sukses versinya Allah. Kalau versi makhluk capek, banting tulang, bahkan menghalalkan segala cara seperti saya sebutkan tadi. Bahkan orang tadi ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Padahal Allah sudah ingatkan apa azab dibalik kesuksesan seseorang. Siapa yang tahu? Ternyata sukses itu ada azab Allah. Apa kira-kira? Saat kita semakin sukses, sering di rumah atau jarang di rumah? Ayo jawab, bapak-bapak. Saat kita sukses, attitude, performance, cara kita bersikap udah berubah atau berbeza sudah. Ini tanya istri, Bu, kalau bapak udah sukses, gaya udah beza atau beda? Nah, dengerin tuh. Bahkan seorang dokter, aneh menurut saya pertanyaannya, Ustaz, kalau istri melayani saya, nyiapin makan, bla bla, emang saya harus ucapin terima kasih, thank you honey, jazakillah, emang harus begitu Ustaz? Astagfirullah. Ini udah ada tanda-tanda sombong. Saya tanya, emang kenapa? Bukankah dia yang kita nafkahi Ustaz? Bukankah kehidupan dia kita yang kasih makan dia? Nah ini sombongnya begini nih. Yang nanya dokter loh. Kalau tukang bubur saya nggak aneh. Terus saya tanya, Dok, kalau dokter masuk restoran besar, ada waitress, pramusaji menyiapkan ini itu, ucapin makasih nggak? Ya iyalah Ustaz, itu kan attitude, etiket. Coba dengan pramusaji tahu dia ada etiket. Dengan istri dia merasa nggak perlu. Kenapa? Karena istri yang memberi nafkah, yang nafkahi dia. Maka saya katakan, Dok, pramusaji yang kita masuk restoran kita bayar nggak dia? Kita bayar tidak? Kita bayar kan, makanya kita makan, betul? Pasti kan ada untuk mereka. Bahkan ada kelas-kelas tertentu, pasti begitu ada bill dimasukkan tips. Sisa 50.000 sekian, wah gengsi, biar aja di situ. Tapi begitu pengemis datang ke rumahnya, goceng ngasih demi status. Betul apa betul? Itu harus menjadi renungan saya dan kita semua. Apakah kita banting tulang selama ini dalam rangka masuk surga, dihindari neraka atau belum? Ini muhasabah kita semua. Apakah selama ini kita banting tulang untuk mengejar akhirat? Apakah orientasi hidup kita kejarlah akhirat, dunia pasti dapat? Karena ini janji Allah. Di antara surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat. Tafsir paling mudah saya coba pahamkan diri saya dan kita semua, kejarlah akhirat, dunia pasti dapat. Tapi siapapun yang sibuk kejar dunia, akhirat keteter. Betul apa betul? Kalau udah sibuk, kira-kira bisa khatam Quran nggak tiap bulan? Nggak sibuk aja nggak khatam Quran? Siapa di ruangan ini sejak tanggal 1 Muharram sampai hari ini sudah khatam baca Quran? Nah, nggak sibuk juga, nggak angkat tangan. Pak Haji Karim kan ada pensiun nih, udah khatam belum? Nah, terus sibuknya apa? Kata istri kayak setrikaan Ustaz, maju mundur. Kan ada istilah orang pensiun begitu, maju mundur. Ya itu contohnya. Dan itu sudah Allah ingatkan di surah Al-Qiyamah. Surat 75 ayat 20 dan 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, kamu taufik cenderung kejar dunia, wa tadharunal akhirah, sehingga kamu meninggalkan kehidupan akhirat. Sehingga kamu melupakan kehidupan akhirat, sehingga kamu keteter dengan urusan akhiratmu. Tanya aja dengan ustadz-ustadz yang udah terkenal, kira-kira bisa khatam Quran nggak tiap bulan minimal 1? Coba tanya, tanya UAS, tanya siapapun.
saya kalau nggak maksakan diri nggak khatam juga, betul. Ini saya dari Priuk loh. Makanya Pak kalian kaget tadi. Ya. Ditanya jam berapa? 3:30. Tapi karena saya lihat bahan bakar saya udah menipis, tulisannya isi bahan bakar ya, ke pom bensin antri pula lagi. Makanya jadi masbuk 1 rakaat tadi. Dan belum sempat qobliyah subuh. Insyaallah nanti kita akan niatkan untuk qobliyah subuh dan sholat syuruk insyaallah. Jadi Allah sudah gambarkan. Nah, apa azab di balik kesuksesan dunia? Sampai saya lupa. Karena mindset kita selama ini kejar dunia dan kejar dunia supaya orang menganggap kamu hebat, kamu sukses, kamu dipandang orang. Kalau perlu semua VVIP, kalau di bank ruang prioritas, kalau tol semua udah ada fasilitas, dan kita terkaget-kaget. Ini ada orang Pertamina nih, apa benar gaji Ahok itu miliaran, Mas? Nggak pernah lihat stroke-nya, tapi mudah kan bisa dapat bocoran DPP ATK, mudah itu. Teriak-teriak, ternyata nikmat juga jadi komod ini. Coba bayangkan. Nah, apa ujian di balik kesuksesan kata Allah? Allah sebutkan dalam surah At-Taubah 2 ayat. Di surat yang sama tapi Allah sebut 2 ayat. Memang nggak berturut-turut. Satu ayat 55, satu lagi ayat 85 di surah At-Taubah. Apa kata Allah? Fala tu'ajibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai Taufik kamu kagum dengan ustadz-ustadz terkenal karena lewat YouTube ada manajemen yang nggak usah kagum. Innama yuridullah liyu'adzibahum fil hayati dunya. Karena sesungguhnya di balik kesuksesan tuh ada azab Allah. Banyak nggak ustadz terkenal rumah tangganya hancur? Banyak nggak? Banyak nggak ustadz terkenal salah milih istri? Yang dipilih istri artis. Kira-kira kos kehidupannya tinggi atau rendah itu? Nah, kalau udah dapat istri bukan solihah, selalu menuntut ini itu, kira-kira bahagia nggak tuh Ustaz? Liyu'adzibahum fil hayati dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ini yang paling berat. Karena orang sukses kata Allah, saat datang ajal kematian, dia bisa lupa, dia jauh denganku. Wah, kok pagi-pagi kasih air dingin ini, bukan air hangat. Boleh minta air hangat, Pak? Ini kasih air es loh. Ini Ustadz kayak bule aja udah kasih air es. Tambah batuk nih saya. Boleh minta air hangat? Saran saya, kalau subuh itu banyak minum air hangat. Betul ya, Prof ya? Nah, itu kan kesehatan demikian. Kan air es. Wa tazhaqu anfusuhum kafir. Apa kata Allah? Saat datang ajal kematian, mereka dalam keadaan kufur nikmat, bukan murtad. Insya Allah semoga kita bukan orang kafir saat datang ajal, tapi kita dalam keadaan lalai. Saat kita sukses kita sering ingat Allah atau lalai dengan Allah? Coba jujur. Saat kita sukses banyak kehilangan amal soleh nggak kita? Dan itu Allah ulang di surah At-Taubah ayat 85-nya. Di ayat 85 coba, tadi 55, ayat 85-nya hampir mirip redaksi, substansinya pasti sama, hanya beda domirnya doang. Nah, ini harus menjadi renungan saya menyampaikan dan kita semua. Apa orientasi kita hidup? Yang jelas janji Allah, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Surah At-Talaq ayat 2. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ayat 3-nya. Ayat 4-nya jarang kita dengar, jarang kita bahas. Ternyata kunci kemudahan hidup saat kita memiliki nilai-nilai takwa.
May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dimudahkan segala urusannya, dibuat hidupnya waluya, kapan perlu ayah, dibuat hidupnya nothing tulus. Apa yang dia inginkan Allah datangkan. Enak nggak hidup ini kan? Jazakallah. Nah, jazakallah. Jadi itu gambaran dari Allah. Takwa, bekal terbaik menghadap Allah, bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pakaian terbaik bukan branded dunia. Ya, kalau saya pernah ke Zurich, kota termahal di dunia, versi kedutaan kita di sana Pak Mulyaman Haddad. Semua branded dunia ada di situ. Jam termahal di dunia ada di Zurich. Dulu Philip Patek, sekarang dikalahkan 1 jam, harga per unit jam itu 40 miliar. Dibuka di Google. Kalau kita lihat bentuknya nggak mirip 40 miliar. Ada orang Sunter saya baca itu, dia beli 40 miliar, ternyata ada Emir Kuwait, karena di dunia cuma dibuat 5 unit doang. Limited edition. Begitu Emir Kuwait dia jual lewat status media sosial, ditawar 90 miliar jamnya. Untungnya banyak banget itu. 1 jam 50 miliar. Kerja berapa puluh tahun sampai mati belum tentu saya dapat. Itulah kalau qulillahumma malikal mulki. Kalau Allah sudah memberi kekuasaan, mudah bagi Allah. Nah, Bapak Ibu, inilah harus menjadi pemahaman renungan kita. Nah, kita kembali kepada tema, siapa manusia yang dirindukan oleh surga? Selama ini kita rindu dengan surga. Selama ini doa kita berharap supaya dimasukkan ke dalam surga. Dan itu tidak salah. Itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dari hadis riwayat Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asprinya, asisten pribadi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Mintalah surga 3 kali. Maka surga akan mengucapkan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Minta dijauhkan neraka 3 kali, karena neraka akan berkata, ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Makanya ada kaidah dalam berdoa, kalau kita ingin segera dikabulkan oleh Allah permohonan kita, ucapkan permohonan itu 3 kali diulang. Paham ya maksudnya ya? Misalnya minta apa? Surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah 3 kali. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan kita berlindung dari kemurkaan dan nerakanya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau kita ulang-ulang 3 kali, itu doa kita potensi dikabulkan Allah sangat besar. Sama minta surga, minta 3 kali. Bahkan tuntunan Rasulullah SAW saat minta surga, surga apa? Firdaus. Kalau berlindung dari neraka, neraka apa? Neraka apa kita berlindung? Neraka apa? Jahannam. Kenapa neraka Jahannam? Karena neraka Jahannam neraka yang paling panas. Baru kena uapnya aja, otak seseorang meleleh mendidih. Azab ini adalah azab neraka paling ringan yang diberikan oleh Allah dalam sebuah riwayat kepada paman Rasulullah SAW bernama Abi Thalib. Itu azab neraka paling ringan. Maka seorang masuk neraka diberi azab paling ringan, dia mengatakan, ya Allah, ringankan azabku. Nggak ada lebih ringan kecuali azab ini. Baru kena uap, otak seseorang meleleh mendidih. Masih punya cita-cita di neraka sahari, biar bisa main gaple dengan artis Bollywood misalnya, dengan idola, dengan teman-teman main gaple. Masih ada keinginan di neraka cari pengalaman. Na'udzubillah min dzalik wa iyadzubillah. Maka neraka yang harus kita minta perlindungan dari Allah, neraka Jahannam. Kalau minta surga, surga Firdaus, karena ini surga yang paling indah, penuh dengan kenikmatan. Surga tertinggi kenikmatannya ada surga Firdaus. Nah, Bapak Ibu, agak menarik penjelasan Allah.
saat Allah menjelaskan bagaimana sifat surga, bagaimana sifat neraka. Di sini kita lihat realitas kehidupan kita. Kenapa saat diajak ke surga itu rintangannya, tantangannya sangat berat. Tapi kalau diajak ke neraka mudah. Orang lebih mudah kita ajak ke pengajian atau dengar dangdutan. Orang lebih mudah kita ajak sholat subuh berjamaah yang pahalanya rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, qobliyah subuh aja lebih baik dari dunia dan seisinya, atau kita ajak menghadiri peringatan Maulid dan Isra Mi'raj. Mana lebih banyak? Jamaah muslimun lebih banyak menghadiri sholat subuh atau peringatan Maulid? Yang jujur nih. Yang paling banyak yang menghadiri maulid atau sholat subuh. Saya tahu orang yang sholat subuh, tahu kok orang saya paling belakang tadi, nggak sampai penuh belakang. Mana Pak Karim? Ini Pak Karim. Kalau masih bohong juga nggak ngerti saya ini. Mana lebih banyak? Peringatan maulid atau sholat subuh? Maulid. Kenapa maulid lebih banyak? Ada besek? Nggak ada. Masya Allah. Berarti kenapa rame? Ada apa? Bohong Pak Haji. Oh, nggak pernah maulid. Masya Allah. Di sini nggak pernah maulid. Hah? Ada nggak? Hah? Tablik akbar. Masya Allah. Tablik akbar juga ada snacknya, kue ya? Ada. Oh ya. Kalau subuh nggak ada. Ya harusnya ada. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini hanya sekedar gambar bahwa inilah kehidupan kita, apa perbedaan surga dan neraka. Lihat, pertama lihat sifat surga kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Segera mohon ampun, segera banyak istighfar, segera bertaubat. Dan kita berharap dengan istighfar taubat itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Saat diampuni dosa-dosa kita, Allah siapkan surga untuk kita. Lihat sifat surga, keadaan surga kata Allah di ayat ini, luasnya seluas langit-langit dan bumi. Bukan langit-langit masjid ya, bukan langit rumah, langit-langit alam semesta. Seluas langit-langit, ada berapa lapis langit? 7. Bumi ada berapa lapis? 7. Inilah luasnya surga. Maka mari kita pakai logika sedikit. Kalau semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, wallahu alam kapan kiamat, semua masuk surga, kira-kira surganya muat atau tidak? Muat atau enggak Pak? Muat. Makanya sifat surga dia nggak heboh, nggak perlu woro-woro, ayo masuk surga, nggak perlu dia. Dia anteng saja, saatnya semua masuk surga, muat tuh surga. Berbeda dengan neraka Bapak Ibu. Makanya lihat realitas hidup. Kalau urusan ke neraka heboh. Lihat surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah. Kenapa neraka punya sifat woro-woro atau woro-woro? Ayo masuk neraka. Setiap kegiatan neraka pasti ramai orang, karena memang kegiatannya, announcementnya, flyernya, ajakannya dahsyat. Betul tidak? Kenapa? Karena bahan bakar neraka kata Allah dari manusia dan batu. Berarti semakin banyak manusia masuk neraka, sifat neraka ini apinya semakin dingin atau makin panas? Makanya neraka itu sifatnya ngajak orang. Neraka itu ngajak siapapun, termasuk ustadz bisa diajak. Yang pertama masuk neraka kan salah satunya ulama, ustadz, qori, betul? Yang kedua siapa? Dermawan. Dermawan diajak neraka. Yang ketiga siapa? Orang yang berjihad jalan Allah. Diajak. Kenapa? Karena tidak ikhlas saat mereka beramal. Na'udzubillah wa'udzubillah. Saya bertauz kepada Allah. Kita bertauz kepada Allah.
Itulah neraka. Dia akan ngajak siapapun dan dibantu oleh iblis. Karena ada MOU, Memorandum of Understanding, antara Allah dengan iblis. Di mana? Buka surat Shad. Surat 38 ayat 78 sampai dengan ayat 83. Ini MOU iblis dengan Allah. Wa bi'izzatika la'uyanahum ajma'in. Lihat sumpah iblis di hadapan Allah. Demi kemuliaan engkau ya Allah. Iblis tahu Allah mulia. Hebat enggak iblis? Demi kemuliaan engkau ya Allah, aku sesatkan seluruh manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlasin, yang ikhlas, yang istiqomah, yang terus beramal hanya mengharapkan ridho engkau ya Allah. Hanya mereka yang tidak bisa aku sentuh, untouchable. Kalau bahasa mafianya Itali, untouchable, nggak bisa disentuh dia. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ini harus kita pahami sifat surga neraka. Walaupun digambarkan oleh Rasulullah SAW luasnya neraka itu bagaimana, saat kita di tepi neraka kita lempar sebuah batu, maka batu dari atas sampai ke dasar neraka itu sampainya batu ke dasar neraka perjalanan 70 tahun. Dalam sekali neraka. Neraka juga luas. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 di ayat 177. Walaqad dzara'na li jahannam, 179, mohon maaf. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh pasti, kata Allah, penghuni neraka jahanam terbanyak dari golongan jin dan manusia. Ingat, penghuni neraka paling panas golongan jin dan manusia. Sungguh pasti, Allah sudah pastikan itu. Siapa mereka, kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia diberi hati, hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Walhum a'yunun la yubsiruna biha. Diberi mata, matanya tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Yang enggak khatam Quran dari awal Muharram sampai sekarang, saya yakin kebanyakan lihat HP, kebanyakan lihat televisi, kebanyakan lihat yang hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu. Tapi kalau bapak ibu saya yakin sering lihat Quran pasti udah khatam. Walahum adzanu la yasma'una biha. Diberi telinga, telinga tidak mendengarkan ayat Allah. Begitu diperdengarkan orang baca Quran, murotal ngobrol. Dia lebih nyaman dengar musik, berdendang dia. Begitu dengar Al-Quran ngantuk. Betul apa betul? Kalau dengar politik melek, dengar pengajian ngantuk, mancing melek. Pernah dengar nggak orang mancing ngantuk? Sengaja dibuat nggak ngantuk, minum kopi dia, apalah. Tapi baru baca Quran selembar ngantuk. Selalu disalahkan syaitan. Padahal selama Ramadan syaitannya dibelenggu, tapi masih ngantuk. Berarti yang setan siapa tuh? Ibu-ibu ngaku, bagus bu. Ulaika kal'an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Catat, ingat Taufik dan kita semua, siapa penghuni neraka jahanam? Golongan jin dan manusia. Siapa yang masuk neraka jahanam? Punya hati yang nggak bisa memahami ayat-ayat Allah. Apa kita selalu baca Yasin ngerti isi surat Yasin? Apa kita sholat subuh tadi sejak takbir sampai salam ngerti bacaan ucapan kita? Apa setiap baca Quran kita tersentuh dengan ayat Quran? Kharru sujada wa bukiya. Karena hati kita nggak main.
Saya mau nanya, Allah turunkan Quran kepada orang hidup, orang mati, atau orang yang hatinya hidup? Ayo, siapa yang suka yasinan? Di surat Yasin ini jawabannya di ayat 70. Liyungzira man kana hayya wa yaqul qawlu 'alal kafirin. Siapa yang kata Allah diberi peringatan kepada yang hatinya hidup? Quran ini Allah turunkan yang hatinya hidup. Selama ini kalau kita baca Quran, hati kita hidup atau biasa aja? Orang habis baca surat Yasin tambah iman atau tambah haus? Karena hati kita tidak hidup, karena kita tidak ada keinginan memahami ayat-ayat Quran. Maka Bapak Ibu, siapa manusia yang dirindukan surga? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu dimakamkan di Uzbekistan, sama dengan Imam Bukhari. Imam Tirmidzi salah satu muridnya Imam Bukhari juga. Ya, al jannatu mushtaqah. Kata Rasulullah SAW, surga itu rindu ila arba'ati anfar, kepada 4 golongan manusia. Siapa mereka? Semoga kita di sisa umur yang Allah berikan, hai taufik dan hai jamaah muslimun, mari kita berusaha memasuki 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, talil Quran. Tala yatlu tilawah. Apa artinya? Talil Quran, pembaca Al-Quran, penikmat Al-Quran, pentadabbur Al-Quran. Mereka adalah manusia-manusia yang dirindukan oleh surga. Bahkan kata Rasulullah SAW dari riwayat Bukhari yang lain, kedudukan kita di surga sesuai dengan bacaan Quran kita saat di kehidupan dunia kita. Quran yang kita baca kelak dari kiamat, kata Rasulullah SAW, pemberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innaha sayati yaumal qiyamati syafi'an yas'abihi. Bacalah Quran, karena Quran nanti akan memberi syafaat di hari kiamat. Bacalah Quran di rumah-rumah kita, supaya rumah kita disinari dengan Al-Quran, supaya malaikat rahmat mendoakan rumah kita, supaya aura-aura negatif keluar dari rumah tangga kita. Khususnya surat apa yang diperintahkan Rasulullah SAW saat kita menempati rumah baru, saat kita menempati jabatan baru, supaya kita tidak digoda, supaya kita tidak disantet, dikirim sihir. Surat apa yang dibaca? Al-Baqarah, bukan surat Yasin. Ini rumah baru Yasin, serba Yasin. Saya nggak mengatakan surat Yasin salah dibaca, enggak. Silahkan baca surat Yasin kapanpun dimanapun. Tapi kalau ingin tujuannya supaya rumah kita dijauhkan dari godaan syaitan, dari aura-aura negatif, dari orang iri dengki dengan rumah tangga kita, sering baca surat Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah fa innaha tafirrus syayatin. Bacalah surah Al-Baqarah, karena bacaan surah Al-Baqarah akan mengusir jurik-jurik syaitan-syaitan. Jadi perintah baca Quran, perintah banyak amalan sunnah di rumah atau di kuburan? Di rumah. Sekarang yang banyak baca Quran di rumah atau di kuburan? Akibatnya yang baca Quran di kuburan, jurik kuburan pindah ke cocok. Akibatnya orang jadi susah bangun subuh karena dikencingi karena setan kuburan dipindahin ke rumah. Apalagi aneh, ustadz kuburan disuruh baca surat Yasin, yang nyuruhnya selfie, yang nyuruhnya cucurah makan-makan. Ayak-ayak wae ini. Betul apa betul? Aneh kan sekarang? Makanya ada ustadz dadakan. Apalagi di Indonesia ini sangat mudah jadi ustadz. Asal bisa mimpin Yasin pasti jadi ustadz. Betul apa betul? Maka artisnya jadi ustadz. Kayak gitu sekarang. Sempat ada wacana syarat jadi ustadz bisa bahasa Arab, bisa baca kitab Arab. Kalau itu pakainya rontok satu-satu ustadz ini. Tapi seharusnya begitu harusnya. Karena kalau Allah kalau Rasul semua berbahasa Arab.
Terjemahan, kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, banyak yang keliru terjemah. Nah, itu contohnya. Contoh, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yusir ilaihi turja'un. Surah Al-Baqarah 245. Kalau Bapak Ibu nggak baca catatan kaki terjemahan Kementerian Agama Quran, Ibu bahaya nih isinya. Barang siapa yang meminjamkan Allah harta, yang meminjamkan harta pada Allah. Emang Allah kita debitur atau kreditur? Yang pinjam-pinjam itu apa? Coba itu terjemahannya. Tapi ada catatan kaki, pasti malas baca catatan kaki. Barang siapa berinfak di jalan Allah, ada catatan kakinya. Tapi terjemahan literatunya begitu. Barang siapa yang meminjamkan Allah hartanya. Bayangkan, seolah-olah Allah perlu harta kita. Makanya saya pernah belajar kristologi. Salah satu yang diserang oleh orang-orang Kristen itu ayat ini. Tuh, Tuhannya umat Islam ternyata perlu bantuan dari umatnya. Coba benar. Karena tulisannya barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Coba tinggal terjemah. Al-Baqarah 245. Betul kan terjemahan gitu? Apalagi HP nggak ada catatan kaki, udah pasti itu. Mana ada HP catatan kaki? Nah, itu contoh. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, harus kita pembaca Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an bacaan favorit. Tiada hari tanpa baca Quran. Jadikan Quran sebagai habit kebiasaan, khususnya habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Seperti orang tua kita dulu mengajarkan kita yang namanya subuh maghrib taufik kamu ngaji. Dan saya ingat anak sebesar ini saya pernah satu malam saya nggak ngaji karena ada teman baru beli TV hitam putih. Kita nonton Scooby-Doo. Saya tahu nggak Scooby-Doo? Ternyata ayah saya tahu saya nggak ngaji malam itu. Pulang isya pada saya sholat maghrib di masjid, isya di masjid. Tahu ayah saya, karena ayah saya tentara. Pulang rumah udah gemetar saya, karena di depannya kesper tentara. Kata dia, kenapa nggak ngaji? Saya nonton Scooby-Doo karton dengan teman-teman. Pilihannya ayah pukul pakai kesper atau nggak makan malam. Dulu zaman kita ingat nggak, jajan itu kan jarang. Jadi kalau makan tuh rindu gitu. Apalagi cacing kita cacing pita. Jadi makan tuh sebuah kerinduan. Kalau anak sekarang coba suruh makan, udah kenyang jajan dia. Saya milih mendingan dipukul daripada nggak makan nggak bisa tidur. Kok kita lapar bisa tidur nggak? Nggak akan bisa tidur. Semenjak itu nggak pernah lupa. Hari ini saya disiplinkan anak. Subuh, maghrib wajib baca Quran. Alhamdulillah dengan begitu semarak rumah kita disinari dengan Al-Quran. Apalagi sebenarnya ada 8M sikap seorang muslim muslimah terhadap Al-Quran. Tapi saya nggak akan bahas di sini karena waktu nggak cukup. 8M, kita di level M mana ini? M pertama M membaca, udah rajin membaca belum? M yang kedua mendengarkan, sering mendengarkan murotal Quran tidak? M yang ketiga apa? Mentadaburi, sudah sering nggak kita tadaburi Quran? Dan ini semua dilengkapi oleh ayat. Insya Allah kita hafal, cuman nggak hari ini saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bulan depan insya Allah. Apa sikap seorang muslim muslimah terhadap Al-Quran? 8M, banyak nggak M? Salah satunya, karena saya nggak tahu bulan depan masih hidup atau enggak, saya mau nanya ibu-ibu khususnya, sering nggak mendengar ada ucapan kiai, ustadz atau siapapun, kalau mendengar Quran, ucapkanlah Allah. Betul ya? Pertanyaan saya, boleh nggak kalau kita dengar orang baca Quran, kita sebut Allah karena kita paham isi Al-Quran atau kita kagum dengan suara qori? Yang mana yang betul? Paham pertanyaan saya? Saat jamaah ada pengajian tabligh akbar, kan diawali dengan qori, betul? Saat jamaah mengatakan Allah, itu karena paham isi Al-Quran atau karena kagum dengan suara si qori? Ayo yang jujur dong. Ini malaikat raqib atid loh. Karena kagum dengan suara qori, betul? Setuju ya? Oke.
Pernah dengar nggak ada ustadz, mungkin kiai atau siapa, kalau bapak ibu dengar Al-Quran sebutkan Allah, pernah dengar nggak ucapan? Pernah ya? Sekarang saya mau nanya, kita lebih dengar kiai, habib, ulama atau dengar kata Allah? Kata Allah bapak ibu, buka surat Al-A'raf di ayat 204. Kalau ada qari'ah baca Quran, perintah Allah suruh sebut Allah atau suruh diam dengar? Suruh diam dengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini kata Allah, bukan kata habib, bukan kata kiai, bukan kata ulama. Saya komisi fatwa masih. Kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran, berarti ada yang dibacakan Quran, ada pembaca nggak? Perintah Allah suruh dengar, suruh diam. La'allakum turhamun, untuk apa? Supaya kamu dapat rahmat, supaya kamu dapat kasih sayang Allah. Saya nggak melarang bapak ibu sebutkan Allah, tapi pada tempatnya. Kalau ada yang baca Quran, dengar, diam. Berarti kalau orang yasinan, seharusnya bacanya rame-rame atau satu baca yang lain nyimak? Saya mau nanya nih, kalau saat baca surat Yasin bareng-bareng, seharusnya menurut versi Allah, satu baca yang lain nyimak dengar atau rame-rame baca? Harusnya satu baca, ustadznya suruh baca, jamaahnya nyimak, dengar sambil belajar. Tapi karena rame-rame baca, ustadznya sudah hafal karena sering dibaca, jamaahnya belum hafal, belepotan bacaannya karena ustadznya tutup Yasin, yang lain itu tutup nggak? Pada jamaah belum selesai baca surat Yasin. Apalagi kalau beseknya udah keluar, lebih cepat lagi Yasinnya tuh baca. Udah masuk sirkuit Sentul. Betul apa betul? Nah ini dia. Pertanyaan saya, boleh nggak baca Quran buru-buru? Surat apa? Surat Al-Qiyamah ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Hei Muhammad, jangan engkau gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasai Al-Quran. Dilarang oleh Allah. Itu yang dilarang siapa? Nabi Muhammad SAW yang ngerti bahasa Arab, yang fushah. Ini datang kita ya, Sirul Quran lagi apalagi besek udah keluar lebih cepat lagi tuh. Betul apa betul Ji? Nah ini terjadi. Yang ngundang orang sibuk di dapur, tak-tok, orang disuruh doa untuk si mayit. Yang ngundang sibuk di dapur, betul apa betul? Ayah wae emang sekarang. Saya nggak melarang, doakan si mayit itu perintah. Tapi yang betul dong. Jangan amin, tangan kanan geser besek, tangan kiri amin. Gimana tuh coba? Betul apa betul nih? Dihinakan Allah. Kok nggak ada yang marah sih? Allah dihinakan kok ada yang marah? Dia itu terjadi, bener nggak? Amin, besek tangan kanan geser, tangan kiri amin. Sering nggak lihat itu? Dihina nggak tuh Allah? Kok di sini nggak ada, masya Allah, barakallah. Tapi pasti ada pelakunya Ji. Ini kok kita absenin ada 1, 2 2 adalah. Lebih 3 banyak loh Ji. Kalau lebih 3 ada banyak tuh. Kan plural gitu kan, jamak itu lebih dari 2. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, saya cuma mengajak, ayo kita harus jadi pembaca Al-Quran. Kita harus penikmat Al-Quran. Kita harus merasakan nikmatnya duduk di hadapan Al-Quran. Kalau kita saat membaca sudah merasakan nikmat, ini ciri-ciri Allah ridho dengan kita. Ini ciri-ciri surga rindu dengan kita. Tapi kalau baru baca Quran encok kumat, tapi kalau lihat TV ngobrol politik agak ada encok, itu jurik yang ridho. Goes berjam-jam kuat, begitu baca Quran baru 15 menit encok kumat. Ayah wain. Lihat HP nggak pernah ngantuk, buka Quran ngantuk. Jangan mimpi dirindukan surga. Jangan mimpi Allah ridho dengan kita.
Ingat, ahlul Quran huwa ahlullah. Pencinta Quran, ahli Quran, dia keluarganya Allah. Harus bangga jadi keluarga Al-Quran, karena kita keluarga Allah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kita yang belajar Quran, memahaminya dan mengajarkan orang ramai. Ini manusia terbaik di sisi Allah. Dan ingat tadi, ahlul Quran huwa ahlullah. Keluarga Al-Quran dia adalah keluarganya Allah. Bangga jadi keluarga Jokowi atau keluarga Allah? Bangga jadi keluarga pengusaha nasional atau keluarga Allah? Jawabannya pada diri kita masing-masing. Bahkan Allah ingatkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 20, surah 45 ayat 20. Apa fungsi Quran Allah turunkan kehidupan kita? Hadza basairul linnas. Ini pelajaran untuk manusia. Wahudan, petunjuk, warahmah, rahmat, liqaumi yuqinun, bagi mereka yang meyakini. Semoga karena waktu saya percepat, jadilah pencinta Al-Quran. Bagaimana sikap kita dalam Al-Quran? Insya Allah kita akan bahas 8M, banyak. Di mana level saya dan kita? Nggak bisa 8-nya minimal, ada di level kelima kita. Kalau di bawah 5 terlalu. Yang kedua, siapa manusia yang dirindukan oleh Quran? Hafizul lisan. Mereka yang menjaga lisannya, lidahnya, ucapannya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak mampu berkata yang baik dan bermanfaat, lebih baik diam. Saya ingatkan ya Bapak Ibu, mendengarkan kajian ilmu hukumnya wajib. Sholat syuruk atau isyraq itu hukumnya apa? Sunnah. Dalam kaidah usul fikih, dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Sholat syuruk itu apa? Sholat duha. Sholat duha boleh kapan aja, betul? Kalau kita selesai jam 8, silakan sholat syuruk. Orang sholat syuruk, sholat duha, hanya sholat duha di awal waktu. Jadi saya ingatkan itu, jangan tinggal satu-satu, tinggal saya nanti. Ya, kaidahnya demikian. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Lanjut. Yang kedua, mereka menjaga lisan. Hati-hati dengan lisan. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Sosok muslim adalah yang disebut muslim, bukan KTP-nya aja Islam. Yang disebut muslim bukan hanya rajin sholat semata, tapi al-muslim sesungguhnya kata Rasulullah SAW, man salimal muslimun, yang dia menyelamatkan saudara muslim yang lain dari lisannya, tidak menyakiti saudara muslim. Wayadihi, dengan tangannya, dengan kekuatannya tidak menzalimi orang. Ini sosok muslim sesungguhnya. Bahkan beliau ingatkan dalam riwayat yang lain, siapa penghuni neraka terbanyak? Berkaitan dengan al-fam wal faraj, berkaitan dengan mulutnya, ucapannya, lidahnya, dan berkaitan dengan kemaluannya. Ini ada penghuni neraka terbanyak nanti. Jadi lisan ini harus kita jaga kalau kita ingin dirindukan surga. Bahkan ucapan kita itu ada akibatnya, dan itu Allah jelaskan dalam surat Qaf, surat 50 ayat 17 dan 18. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Ada dua orang malaikat yang saling duduk berhadapan. Apa tugas malaikat dan siapa nama malaikat ini? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan kita kata Allah akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ternyata bukan hanya perbuatan, ucapan juga ada pertanggungjawaban. Maka apa kata Rasulullah SAW? Saat ucapan kita mengandung kedustaan demi canda, ana zaimun fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku orang yang menjamin surga yang paling tengah kepada seseorang yang meninggalkan perkataan dusta walaupun bercanda. Canda kita banyak dustanya enggak? Justru dengan dusta jadi lucu. Pelawak-pelawak itu banyak dustanya enggak? Makanya pelawak salah satu penghuni neraka. Pengarang lagu banyak dustanya enggak? Contohnya apa? Tanya rumput yang bergoyang. Nah ya wahai rumput ditanya. Nah jawabannya kan? Ya, jadi dusta
menyebabkan kita tidak mendapatkan jaminan di surganya Allah yang paling tengah, yang menjamin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa yang dirindukan surga? Yang dirindukan surga yang ketiga adalah mereka mut'imul ji'an. Mereka yang selalu memberi makan kepada orang yang lapar. Mereka yang peduli kepada sesama. Mereka yang memiliki kesolehan sosial. Bahkan diingatkan Rasulullah SAW, seseorang tidur perutnya kenyang, orang sekitarnya lapar, orang ini nggak akan masuk surga. Mut'imul ji'an, mereka yang selalu memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan satu hari saat ditanya di hadapan sahabat, siapa yang hari berpuasa, yang angkat tangan cuma Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang hari memberi makan fakir miskin? Dari sekian sahabat yang hari angkat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Dari sekian sahabat yang hari Abu Bakar As-Siddiq kembali angkat tangan. Siapa yang hari mengunjungi menemani mengiringi jenazah? Yang angkat tangan kembali Abu Bakar As-Siddiq. Apa jawaban Rasulullah SAW? Man istama hadil a'mal yauman dakhal jannah. Yang berkumpul 4 amalan dalam sehari, dia akan masuk surga. Ayo Bapak Ibu, coba cek diri masing-masing. Pernah nggak 4 amalan ini terkumpul pada diri kita dalam satu hari? Saya ingatkan, sedang berpuasa. Saat berpuasa memberi makan fakir miskin. Saat berpuasa memberi makan fakir miskin, mengunjungi orang sakit. Saat berpuasa memberi makan fakir miskin, mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah, mensolatkan jenazah, dan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Pernah terkumpul nggak amalan dalam sehari? Coba jujur. Pernah terkumpul nggak? Ji, pernah terkumpul nggak? Saya harus jujur. Saya memantau hadis ini dan saya berdoa pada Allah siang malam supaya Allah memberi saya kesempatan mengamalkan amalan ini. Ternyata nggak begitu mudah, bukan setahun 2 tahun. Seingat saya baru hampir 5 tahun saya tunggu kapan saya puasa, saya bisa memberi makan fakir miskin, saya mengunjungi orang sakit, saya juga mengiring jenazah. Yang paling sulit kita gabung yang mana? Antara puasa dengan yang meninggal dunia. Nggak boleh pula besok Senin puasa, semoga ada jamaah muslimin yang meninggal. Ayah wahai. Yang paling sulit bergabung ini. Kalau Allah, saya sering umroh akhir Ramadan. Kan kalau kita umroh itu kan selalu ada sholat jenazah, betul? Setiap hari, setiap waktu sholat ada sholat. Pingin rasanya, lagi puasa Ramadan ini, pasti ngiring jenazah, tinggal cari fakir miskin kasih makan, tinggal kunjungi orang sakit ke rumah sakit, mudah. Ternyata nggak mudah, karena mikir, wah ngiring jenazah 60 derajat, harus ke Ma'la ke Baki, lumayan itu panas terik. Ujung-ujungnya bukan di sana yang terjadi. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, itulah rahman rahimnya Allah. Kalau Bapak Ibu mulai hari ini yang belum pernah terkumpul 4 amalan ini, saya nggak mengatakan saya ahli surga ya, tapi saya berusaha 4 tahun lebih. Kalau Bapak Ibu belum pernah terwujud 4 amalan dalam sehari, berdoa mulai hari ini, punya tekad mulai hari ini, minta pada Allah. Yang menariknya, saat kita berhasil sekali saja, seolah-olah Allah beri kesempatan yang lain. Coba buktikan. Tapi untuk dapat sekali ini, Masya Allah, perlu sabar, perlu perjuangan. Kadang lupa, itu yang kadang lupanya ini yang jadi masalah. Ingat ya, kita puasa, sedang berpuasa kita mensolatkan jenazah dan ngiring jenazah ke pemakaman, sedang puasa ngiring jenazah kita mengunjungi orang sakit, sedang itu kemudian kita memberi makan fakir. Bukan berinfak, buat makanan atau beri makanan kasih fakir miskin. Berapa orang Ustadz? Nggak disebutkan di hadis ini. Berapa orang? Terserah. Kasih makan fakir miskin hari saat kita berpuasa, hari saat kita mengunjungi dan sholatin jenazah dan menjenguk orang sakit. Inilah 4 amalan kalau terkumpul dalam sehari, kata Rasulullah SAW, dakhal jannah, kita akan masuk surga. Kita lanjutkan. Jadi yang ketiga yang dirindukan surga, mereka yang peduli kepada sesama. Bahkan hidupnya bukan hanya manusia yang lapar dia akan memberi makan. Saya melihat ada seorang ibu di komplek Pertamina Tanjung Priok. Saya lihat burung-burung pipit itu setiap pagi datang ke rumah beliau, banyak banget, karena ternyata beliau kasih makan burung pipit.
Tapi saat ibu ini meninggal, burung pipit itu sudah tidak ada lagi. Memberi makan binatang itu kebaikan tidak? Amal soleh tidak? Masih ingat nggak seorang wanita yang ahli ibadah, dia miara seekor hewan piaraan, tapi dia kurung dan nggak diberi makan. Hewan piaraan mati dalam kandang karena nggak diberi makan. Wanita ini di surga atau di neraka kata Rasulullah SAW? Di mana wanita ini? Di neraka. Jadi beri makan bukan hanya kepada manusia, hewan juga. Kucing-kucing liar coba, ya ingin sedekah pada hewan, kucing liar tuh coba kasih makan. Masya Allah, dia akan memanggil teman-temannya. Dan saat kita meninggal, mereka akan bertasbih dengan gaya mereka. Mereka mendoakan kita dengan gaya mereka. Jangankan juga mereka, para fakir miskin, kalau ada pengemis yang selalu kita beri ke rumah kita, saat kita meninggal, dia akan bertanya-tanya, kenapa, kemana bapak atau ibu yang selalu memberi saya? Saat anak kita menjawab, ayah sudah meninggal sebulan lalu, saya yakin pengemisnya akan menangis di hadapan rumah kita. Dan dia akan mengangkat tangan di hadapan Allah, ampuni dosa bapak ini. Maka punya kesolehan sosial. Berkali-kali saya sampaikan, keluar kesulitan hidup berdasarkan tuntunan Allah surah At-Talaq ayat 7, tebar infak sedekah, bukan semakin pelit. Tebar infak sedekah itu kunci keluar kesulitan hidup. Wallahi saya katakan, karena saya pernah diuji Allah lewat tsunami. Ternyata saya ketemu ayat ini, waman qudira alaihi rizqahu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah berinfak dengan apa yang Allah berikan untuknya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hanya saja kata Allah, saat kamu sempit taufik, beri sesuai kemampuanmu. Jangan pakai teori si fulan, uang 100.000 kasih aja semua, nanti diganti Allah 1 juta. Dari mana teori? Pada perintah Allah, beri sesuai kemampuan kamu. Apa janji Allah surah At-Talaq ayat 7? Lihat alinea terakhir, saya ja'alullah ba'da usrin yusra, ku ganti kesulitan hidupmu menjadi kemudahan. Ini sumpah janji Allah. Hai yang lagi sulit, bukan mengeluh, bukan protes keadaan, bukan menggugat Allah kenapa aku, tapi sudahkah kita berinfak setiap hari? Ingat teori infak bukan hanya subuh. Lihat surah Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirra wa alaniyah. Mereka menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang, bukan hanya subuh. Tebar infak sedekah. Sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi pun terang-terangan. Lihat janji Allah ada 3. Falum ajrum inda rabbihim, ku beri ganjaran di sisiku kata Allah. Apa bentuknya? Serahkan pada Allah. Fala khaufun alaihim, hidup kita nggak pernah takut, nggak takut pada siapapun, hanya takut pada Allah. Saya gaya ngajari Menko Polhukam begini, Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu saya pikir gimana. Saya ngajar ke Menkhotib Menkumham, habis saya buat. Tanya mereka. Kita hanya takut pada Allah. Qulil haqqa walau kana murra. Tanya beliau, sudah ngundang saya kantor. Begini kan gaya saya? Kan yang ngatur rezeki itu Allah, bukan makhluk. Qulil haqqa walau kana murran. Saya diundang ke Eropa begini gaya, jenggot nggak pernah saya potong-potong, celana cingkrang. Mau diundang alhamdulillah, nggak ada masalah, alhamdulillah juga. Jadi apa kata Allah? Ini harus kita pahami bersama. Saya ja'allahu ba'da usrin yusra, ku ganti kesulitan menjadi kemudahan. Kalau kita menjadi ahli sedekah, tebar sedekah siang dan malam. Bahasa Allah malam dan siang. Siang malam nama restoran. Nah, ya kan? Jadi bahasa Allah malam siang, bukan siang malam. Kita aja bahasa siang malam. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ibu-ibu yang sedang galau, suaminya Bang Toib, coba rajin infak sedekah. Kata Allah, kuhilangkan kesedihan, kuhilangkan kegalauan, kuhilangkan persoalan hidupmu. Syaratnya berinfak, tebar sedekah. Bahasa saya begini Bapak Ibu, apalagi yang pensiun. Kalau ingin misalnya ingin infak setiap hari 20.000 misalnya, tebar aja, dibagi. Pagi goceng, siang goceng, sore goceng, malam goceng. 20.000 kan? Gitu caranya.
supaya ada jejak-jejak sodakoh kita dimanapun. Hei bapak-bapak dan Taufik, saya ngajak di saya, dimanapun kita sholat, apalagi bapak sering kemana-mana, infak di masjid tersebut, isi. Ketemu masjid lagi, isi lagi. Makanya perlu banyak uang. Ya uangnya sesuai kemampuan tadi kan. Tadi 20.000 boleh dipecah, gak ada masalah. Karena setiap kita berinfak langsung dapat doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ganti hartanya, berkahi hidupnya. Doa malaikat dikabulkan atau ditolak oleh Allah? Pasti dikabul. Tebar infak sedekah. Hanya dengan cara itu hidup kita bahagia lahir batin. Dan yang terakhir, karena waktu udah 6:30, siapa yang diberikan surga yang keempat? Shaimun fi syahri Ramadan. Mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Karena orang-orang yang ahli puasa, Allah siapkan surga bernama apa sayang? Apa nama surga untuk orang berpuasa? Dapat goceng dari Ustaz. Cepet. Wah Ustaz, goceng nggak bisa jajan, dapat 10.000 deh. Cepet. Jangan disebut ayahnya, saya mau lihat. Karena kalau kita beri itu udah ngajarin nyontek. Nah, apa nama surga? Ya Allah siapkan untuk orang yang rajin puasa. Jangankan dia, bapaknya, call the friend boleh. Nah, Ar-Rayyan. Berarti bapaknya yang kasih duit ke anak. Ya Ar-Rayyan, Masya Allah, barakallah Pak. Bagus, karena kita harus punya ilmu mengajarkan anak. Ar-Rayyan, surga ya Allah siapkan khusus orang yang rajin berpuasa. Bapak Ibu, ini bulan Muharram, satu-satunya bulan yang mendapatkan julukan Syahrullah. Bulannya Allah hanya Muharram. Ramadan nggak dikenal Syahrullah. Ramadan cuma dikenal Syahrul Mubarak, betul? Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran karena turunnya Al-Quran, betul? Ramadan dikenal dengan Syahrul Ibadah karena jurik selama Ramadan dibelenggu, betul? Tapi Syahrullah cuma Muharram. Hormati Muharram dengan cara apa? Pertama, banyak puasa sunnah. Semoga Bapak Ibu kemarin 4 hari berturut-turut puasa, Senin sampai Kamis. Seninnya puasa Senin dan Ayyamul Bid 13 Muharram, Selasa 14, Rabu 15, lanjut Kamis. Semoga semua kita mengamalkannya. Yang nggak mengamalkan sudah lewat. Ada kesempatan Senin besok, ada kesempatan Kamis, masih ada kesempatan Bapak Ibu. Banyak puasa di bulan Muharram. Karena itu perintah Rasulullah SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Puasa terbaik sesudah Ramadan, puasa di bulannya Allah bernama Muharram. Jadi bukan banyak makan-makan, banyak berpuasa di bulan Muharram. Termasuk kita banyak istighfar, banyak bertobat, termasuk kita banyak amal-amal soleh yang lain. Dan terakhir banyak berdoa dan muhasabah bahwa tahun ini kita punya tekad, aku harus lebih baik ya Allah. Karena orang yang berhijrah, al-muhajir, man hajara manahallahu anhu, sosok hijrah, dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita tutup. Kesimpulannya ternyata ada 4 golongan yang dirindukan surga. Pertama, talil Quran, mereka yang dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, hafidhul lisan, mereka yang menjaga lisan ucapan lidahnya. Dia akan berkata yang baik dan bermanfaat. Kalau tidak mampu dia banyak diam, bukan banyak bercanda, bukan banyak dustanya dia. Yang ketiga, mut'imul ji'an, dia memiliki kesolehan sosial. Salah satu bentuknya dia suka memberi makan, baik kepada manusia yang membutuhkan, apalagi kepada, juga termasuk kepada hewan dan binatang. Yang keempat, shaim fi Ramadan, dia berharap semoga kita semua dipertemukan Allah pada Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Salam. Kalau saya berterima mungkin saya harus menanyakan pada dari yang ada beberapa pertanyaan sekaligus. Tadi Ustaz adalah bahwa saya takut dengan Ustaz yang tinggi. Karena kita diajarkan khusus untuk beberapa kampanye pada seseorang. Jadi kita kalau mengaku Ustaz, kita saya aku menjadi saya ini kenapa saya tidak bisa seperti ini. Jadi Ustaz primanya bukan urusan kita sebenarnya.
Kedua, tapi Ustaz mungkin ada menentil kalau ada pengajian sholat subuh, ada hadis yang mengatakan dengan kita berdiam di masjid setelah sholat subuh atau ketika kemudian sholat 2 rakaat subuh kalanya mengatakan hadiah pulang walaupun jatuh saat ini mungkin oke, tapi ada yang menunjukkan jemaah masjid ini rata-rata secara bersama melakukan sholat subuh 4 waktu. Sedangkan menuntut ilmu adalah wajib, tapi menuntut ilmu tidak dibatasi oleh waktu. Karena sholat subuh dibatasi oleh waktu yang tertentu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuntunan Rasulullah SAW, kita boleh kagum dan iri seperti Pak Haji sampaikan tadi hanya pada 2 golongan manusia. Dia diberi ilmu, dengan ilmunya dia mengamalkan untuk dirinya dan mengajarkan orang ramai. Inilah membedakan ada istilah da'i dan ustadz. Ustadz itu guru dalam bahasa Indonesia. Ustadz itu banyak. Tapi kalau da'i nggak terlalu banyak. Karena arti da'i itu dia mengajak dirinya dulu, baru mengajak orang lain. Dan nanti Pak Haji dan Bapak semua bisa membedakan. Banyak penceramah mungkin di sini, tapi ada ilmu yang tersentuh pada God spot hati kita. Ada yang cuman enak didengar, begitu pulang lupa semua. Dan itu sangat pengaruh lewat amalan. Apakah saya antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan tidak, itu sangat mempengaruhi pada sentuhan pengajaran kita. Dan Bapak Ibu yang bisa merasakan mana ustadz yang kajiannya tersentuh, mana ustadz enak didengar, begitu pulang lupa dengan kajian. Bapak Ibu yang bisa menilai. Itu satu. Jadi kita boleh iri, kagum dengan 2 manusia. Dia punya ilmu, dengan ilmunya dia mengamalkan. Untuk dirinya mengamalkan dulu, baru dia berani mengajarkan orang lain. Yang kedua, kita boleh kagum dengan, bukan iri dengan orang yang diberi harta, dengan hartanya dia beramal, berinfak di jalan Allah. Hanya 2 golongan manusia ini yang perlu iri dan kagum. Di luar ini haram hukum. Nah, sekarang tadi saya mengatakan untuk diri saya nggak perlu kagum dengan ustadz terkenal Taufik, karena ada teman saya terkenal, dia curhat, ustadz saya kalau umroh sering sekali terlambat sholat datang ke masjid, karena begitu turun hotel pada jamaah selfie minta foto, paham Pak Haji ya? Jadi dia akhirnya setiap mau langkah jamaah ketemu minta foto ustadz. Kira-kira ke masjidnya terlambat nggak dia? Nah, kalau kasus seperti ini nggak usah iri gitu. Dia aja curhat capek. Pernah dengar curhatan Uji Allah Yarham? Saya capek. Pernah dengar ucapan? Nggak usah mereka, saya belum terkenal, capek. Capek Ji. Jadi maksud saya, boleh iri dengan ustadz, boleh kagum dengan ustadz, dia punya ilmu dan dia beramal. Dan itu pertanyaan saya kembali pada Pak Haji. Tolong cari saya ulama terkenal, ustadz terkenal, habib terkenal yang Allah wafatkan sedang beribadah, sujud, sholat, sedang baca Quran. Sebutkan Ji. Angkat tangan. Bukan hanya beliau. Sebutkan saya ulama mana. Saya nggak mengatakan ulama nggak meninggal sujud itu mereka su'ul khotimah, bukan urusan saya, betul. Maksud saya, kalau ada ulama terkenal sujud, pasti Masya Allah, nggak mungkin Allah wafatkan orang kaleng-kaleng sedang sujud, betul. Marbot ada yang Allah wafatkan sujud. Muadzin ada Allah wafatkan sedang azan, dia wafat. Kapan dia terkenal? Semenjak dia wafat, demikian dia terkenal, viral. Masih ingat Ramadan kemarin, saya nggak akan lupa. Seorang ketua DKM di Sumatera Selatan. DKM masjid kecil, bukan seperti muslim besar. Allah wafatkan beliau sedang sholat taraweh rakaat pertama malam pertama Ramadan. Masih ingat nggak berita? Saya nggak kenal dia, berita yang memviralkan. Tapi ulama terkenal, dan saya bertanya-tanya di mana saya nanti.
dan saya bukan ulama terkenal, mohon maaf. Saya berharap, karena ada kaidah Rasulullah SAW, almar'u mata ala ma'asya, seseorang itu wafat sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Saya ulangi ya, ini teori dari Rasulullah SAW, bukan dari saya. Seseorang itu mati sesuai kebiasaan hidup. Emang ulama tuh nggak biasa sujud lama-lama apa? Emang ulama tuh nggak biasa baca Quran apa? Wallahu a'lam bishawab. Maka berkali-kali saya sampaikan pada Bapak Ibu dimanapun, kalahkan kami para ustadz termasuk saya, bukan lewat keilmuan agama. Capek nih Bapak Ibu, harus nyantri saya di Gontor 6 tahun, terus belajar sampai keluar negeri, capek. Kalahkan saya dan ustadz-ustadz di sini lewat amal-amal soleh. Saya mau nanya contoh, Pak Haji, sholat malam terbaik awal malam, pertengahan atau akhir malam? Keliru Pak Haji. Dalam hadis Sahih Bukhari, afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul laili fi jaufihi. Apa arti jaufi? Pertengahan Pak Haji. Jadi sholat malam terbaik itu pertengahan malam. Akhir malam terbaik sholat witir. Zikir doa terbaik sepertiga malam terakhir. Allah sangat dekat dengan hambanya. Istighfar terbaik waktu sahur. Wabil asharim yastaghfirun. Jadi tolong bedakan. Sholat malam terbaik fi jaufihi, pertengahan malam, jam 2 malam. Saya jujur sekarang, kalau Bapak Ibu mampu sholat malam jam 2 malam, Bapak Ibu lebih mulia di depan Allah dibanding saya. Saya jujur hari ini, nama saya Muhammad Taufik Daud. Kalau jamaah muslimin mampu puasa Daud, istiqomah puasa Daud, yasumu yauman wa yuftiru yauman, sehari dia berpuasa, sehari dia berbuka, Bapak Ibu lebih mulia dibanding saya di hadapan Allah, karena Bapak Ibu mampu saum Daud. Karena Allah ingatkan, manusia yang terbaik di hadapan Allah siapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa? Al-Muluk ayat 2. Saya pikir itu Ji. Jadi kalau Pak Haji Mukaguma Ustadz boleh, karena ilmu dan amalannya, bukan ilmunya doang Ji. Kami punya ilmu tinggi, nggak punya amal. Kabura maktan. Surah As-Saff baca di ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kamu berkata, Taufik kamu berceramah, tapi kamu tidak mengerjakan. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka kamu. Kamu berucap tapi kamu tidak beramal. Na'udzubillah. Saya yang berada lingkungan majelis ulama, kadang-kadang ada rasa kesedihan, tapi itu amal masing-masing. Nggak semua orang tertarik puasa Senin Kamis. Nggak semua ulama tertarik Ayyamul Bid. Bahkan tidak semua ulama tertarik saum Arafah dan saum Asyura Tasu'a. Saya nggak mengatakan saya paling soleh. Tadi saya katakan kalahkan saya lewat amal-amal Bapak Ibu. Saya belum mampu sholat malam jam 2, belum mampu saya. Kecuali di haram, nggak ada kerja lain. Karena kajian harus malam pulang sampai ke rumah kadang jam 11:30 malam. Kalau sholat witir terbaik benar bahasa Pak Haji di akhir malam. Itu sholat witir, bukan sholat malam. Yang kedua, sholat syuruk itu makna sesungguhnya adalah sholat duha fi awali waktin. Kalau Bapak Ibu haji umroh, tanya dengan masyayikh di sana, atau tanya dengan manapun, apa yang dimaksud dengan sholat syuruk atau sholat isyraq? Hakikatnya sholat duha, hanya saya di awal waktu. Jadi memang betul, sholat syuruk itu dimulai kapan? Hatta tatul asyamas, saat matahari terbit sempurna. Bahkan sunnahnya naik 1 tumbak. Ini waktu dimulainya sholat syuruk. Dimulainya. Bukan berarti terlewat kita nggak bisa sholat syuruk sebentar lagi. Ada penuntut ilmu agama hukumnya wajib. Mendengarkan ilmu agama hukumnya wajib. Betul tidak? Saya memang minta maaf, terlalu lama saya ceramah sekarang. Karena bagi saya, semoga ini bermanfaat. Yang merasa kelamaan, maafkan saya. Karena ilmu terus tuntas.
Saya hanya berharap, memang saya sering ditegur Ustaz, buat apa Ustaz lama-lama ceramah, kan amplopnya sama gitu, sampai begitu ya Bapak. Saya kok kajian nggak bisa sejam. Tanya kota wisata, Masjid Darussalam bangun 35 miliar. Pernah kan ke Masjid Darussalam? Saya pernah kajian 3 jam, dari habis subuh jam 8, nggak ada yang bergeming 100 orang. Mereka ninggalin saya hanya kamar mandi, balik lagi. Tanya kota wisata. Dan itu kesempatan saya ngajak orang-orang jamaah kota wisata itu untuk berinfak naikkan umroh. Imam saat itu muda saya lihat. Saya tanya, Ustadz udah umroh? Dia diem aja. Akhirnya saya paham. Karena jam 8 nggak ada yang bergeming, saya bilang, saya berfatwa untuk di saya, semua kita minimal infak 100.000 saya mulai di atas meja saya ini, meja pengajaran di kota wisata, dan semua saya harap kita umrohkan Ustadz ini. Apa yang terjadi hari itu? Terkumpul 3 ustadz di situ, bisa kita berangkatkan umroh. Bahkan pas saya pulang di mobil dikejar saya, Ustadz saya ikutan. Udah close, udah 3 orang bisa kita berangkat. Enggak Ustadz, saya mau ikutan. Saya dengar Ustadz juga ada anak yatim. Udah untuk anak yatim Ustadz. Saya pulang ke rumah nangis, saya bahagia dan bersyukur. Dikasih segepok uang, isinya 10 juta. Karena ilmu melahirkan pemahaman agama. Banyak saya ngajar komplek orang kayak belum tentu kayak kota wisata, semangatnya mereka berinfak, berderma. Di sana itu keropak bulanan 1 miliar lebih. Gaji marbot UMR semua. Karena makmur lewat apa? Pengajiannya yang makmur. Walaupun memang tidak semua ustadz juga ini, makanya ada survei mereka jamaah. Jadi jamaah menilai ustadz, ayak wae juga. Ya, jamaah yang nilai ustadz sejauh apa kapasitas jamaah. Demikianlah saya pikir itu, Ji. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf waktu kita sangat jauh, tapi secara hukum syar'i masih boleh sholat syuruk. Karena arti sholat syuruk apa tadi? Sholat duha di pagi hari. Sholat duha terbaik kapan? Sholat duha terbaik kapan? Saat matahari sudah tinggi, bahasa Rasulullah SAW, saat kaki anak onta kepanasan. Tapi jangan sholat duha cari anak onta, nggak ketemu nanti ya, itu ibarat. Jadi waktunya kapan? Sholat duha terbaik antara jam 10 jam 11. Maka sholat syuruk 2 rakaat untuk niatnya duha dan syuruk, yang 2 rakaat lagi nanti jam 10 sampai jam 11. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya mohon maaf atas waktu yang terlalu lama. Semoga Bapak Ibu ridho, karena insya Allah saya tanggal 12 Agustus ini kembali Allah izinkan saya bisa ke Masjidil Haram sebagai pembimbing. Dan doa saya untuk Bapak Ibu yang belum berangkat, semoga Allah mudahkan. Yang sudah berangkat, semoga Allah kembali undang ke sana. Dan semoga haji dan umrah kita haji yang mabrur, umrah yang makbulah. Dan semoga sekali lagi yang belum haji Allah mudahkan. Ingat, nabung dan nyetor, kapan berangkat urusannya Allah. Kalau belum nabung dan nyetor, kalau mati dalam keadaan mampu sebenarnya tapi pura-pura nggak mampu, orang ini matinya Yahudi atau Nasrani. Wa iyadzubillah. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.